warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan berkenaan dengan motor yang bunyinya rame nggak karuan. Ini kadang sering ada teman yang punya ini, kita kayaknya katanya itu ganti, katanya simoni dan sebagainya. Ini perlu saya jelaskan di sini untuk teman-teman pemula. Ini apabila terjadi seperti itu, pengecekan pertama untuk ketang. Ini kita masuk ke ini ketang ini kan ada 2 baut, ini lepas. Kalau setelah dilepas, ini seperti ini posisinya, ini ditekan-tekan juga keras, ini berarti bukan ketang. Artinya apa? Artinya di situ kaitannya dengan penyetelan atau kamprat karet yang untuk mendorong ketang itu belum maju, itu belum maksimal, masih bisa dimaksimalkan, mungkin ada kendala dan sebagainya. Karetnya di mana? Karet yang di sini. Urung karet yang ada di sini. Karet yang ada di sini. Jadi masalah ketang, kendornya pengecekan pertama di sini masih bisa tertunda, dan setelah dibuka itu bisa langsung dipegang di rodanya itu apakah kendor atau tidak. Kalau kencang berarti bukan ketang. Terus lari yang ke area atas. Ke area atas itu ada noken, ada templar, terus ada klep. Dan di sini saya tunjukkan untuk asnya seperti ini. Ini biasanya kerusakan as itu bisa dilihat dengan mata. Artinya di sini di gandun ini dia akan berputar begini, dan templarnya nempel terus di sini. Nah, di sini biasanya ada baretan, ada goresan, bahkan jelekung. Dengan jelekung itu yang kadang bunyinya langsung klak 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 klak, cedik rame. Nih. Nah, kalau yang seperti ini masih bagus. Terus dicek lagi dengan lahar yang di sini. Ini laharnya kocak atau enggak. Kalau laharnya ini span, nggak kocak, berarti nggak masalah. Nokennya nggak masalah. Terus lahar yang ada di sini, berarti ya lahar yang di dalam sana. Lahar yang di dalam sana cukup dicek dengan tangan aja kayak gini, dengan jari. Dengan jari diputer-puter. Kalau di situ nggak ada rasa yang janggal atau diputer itu masih langsa, masih muternya enak, enteng, berarti nggak ada masalah dengan lahar. Nah, setelah dicek itu kita cek lagi di ujung sini nih. Ini ada karet gelang di sini. Karet ini fungsinya untuk menahan oli agar tidak lewat as sebelah luar, tapi lewat as sebelah dalam, lewat lubang ini. Ya, nantinya lubang itu karena di sini ada baut yang untuk menahan gigi. Nanti ketang ini olinya kan keluar lewat sini. Lubang ini satu, terus ini ada lubang lagi, ini lubang ini satu. Nah, kalau ini aman berarti oli dari sini masuk, keluar sini, membasahi ini, membasahi sebelahnya lagi. Jadi ini roller ini, templar ini selalu pas oleh oli awet. Kalau sampai terjadi terhambatan oli, biasanya ini langsung kena. Nah, ini panas banget, ini muter terus. Ini putar didorong bludak terus, karena ini kan kena gandon. Muter sini gejluk, muter sini gini, naik yang untuk buka nutup lap itu. Dia jalannya ini kan ini gini, turun kayak gini, kedorong ke atas,
terus nenet klepnya buka, dun maning buka ke sini, klepnya nutup, terus klepnya buka, ki munggah klepnya nutup, terus kerjanya seperti itu. Nah ini kayak ini kita cek ininya, tinggal komponen aos cek ini sedikit saja, ini ada kekocakan di sini, ini pasti bunyinya keras, bunyinya rame. Nah, ini mau saya ganti ini karena ini udah kocak. Ini kan rasa deg-deg ya, tuh goyangnya kelihatan, goyang dompet ini dengan perasaan udah terasa. Memang kalau untuk pemula ini kadang masih bingung kocak kayak gimana mulai ya. Dengan tenggang seperti ini masih layak pakai atau enggak. Kalau dipakai terus ya bisa, cuman bunyinya itu yang enggak karuan. Ini saya contohkan yang baru yang mau saya pasang. Tuh enggak ada tenggang sama sekali. Jadi di sini namanya presisi atau span, amok muternya halus, tidak ada goyang ke kanan ke kiri, presisi banget ya. Seperti ini untuk Templar yang masih baru. Terus berikutnya kita cek juga asnya. Ini asnya kelihatannya kan udah ada yang beda warna, kan ini bawaan, walaupun beda warna ini bawaan. Ini kita cek di Templar yang lama, kita masukkan kayak gini, tuh belum kocak nih, masih span masih halus. Ini walaupun ada warna-warna yang beda kayak gini, ada lagu ada bedanya, beda dengan sebelah sini, tapi dirapat dengan perasaan, dengan tangan kayak gini juga belum ada rasa gaduh, urung keton dedeleng karo mata juga dilihat itu tidak ada kentelan, itu enggak masalah. Ini kita pakai aja karena ini bawaannya itu lebih bagus. Ini kita cek juga di yang baru, dimasukkan ke Templar yang baru, span main. Ini masih layak pakai. Terus berikutnya ini berkenaan dengan yang jendilannya kayak gini. Ini nanti setelah dimasukkan konstruksinya itu masuk ke lubang as ini masuk lubang as ini di dalamnya itu pas tuh di lubang keluar klep 1 kalau saya dengar klep 1 tuh. Nah ini nanti diputar oleh otomatis ini gentakan catukan ini otomatis untuk buka nutup. Di saat ini tidak terpasang, ini nanti dampaknya itu ke mesin itu kadang tidak stabil, nggak bisa stabil, terus apa ya, olinya di situ juga tidak teratur. Jadi itu otomatis pengendali atau pengatur oli, ini pengatur oli yang masuk ke area pembagian di sini juga ada kaitannya dengan topnya mesin. Jadi ada yang mati hidupnya mesin. Kenapa seperti itu? Kenapa ini ada hubungannya dengan topnya mesin? Nih di sini, pas di sini tuh, saya perlihatkan. Kurang fokus ya ini. Ini ada coakan. Kalau pas ada coakan berarti tidak berpengaruh dengan Templar. Pas dicoakan, tapi pas di pelentungan ini berarti Templarnya naik. Nah kalau Templarnya naik, ini kena pelentungan ini,
berarti ininya neken ujung ini, neken klep. Nah kalau neken klep berarti klepnya buka. Nah kalau klepnya buka berarti di situ kompresinya ada yang terbang sedikit. Makanya ini fungsinya kadang untuk hidup pertama kali hidup digenjot, motor kok digenjot atas banget, keras sekali, kayak ngejot pola sampai orangnya bisa naik, kakinya nginjek itu orangnya naik. Ini biasanya permasalahannya ada di sini. Kalau ininya nggak bisa ke seperti ini, nggak melentung, berarti kan nggak mengangkat, kerap selalu nutup, makanya berat banget. Kalau jenis-jenis kayak motor Vixen, Versa atau Mega Pro, Tiger dan sebagainya, motor-motor yang cc-nya besar, terus ini biasanya seperti ini, memakai ini otomatis ini fungsinya besar sekali. Ini jangan sampai kelewat cara memasangnya, dan cara memasang di sini juga sangat mudah. Artinya kalau sini sudah kerap, ini sudah ditopkan nih pengetopannya, ini saya kasih tunjuk, saya kasih tahu mana topnya untuk gigi. Topnya ini ada garis atas, ini garis ke atas, berarti kalau untuk pisang ini diluruskan ke atas juga. Ini di mesin ini nih, ini di atas kan ada kayak waru ini ada jelegongan di tengah pas, berarti ini harus lurus, posisinya lurus, garis ini dan harus lurus dengan garis ini. Dan yang di bawah ini dibuka, ini diputer-puter, di sini dicari yang nanti di magnet itu ada huruf T, jadi topnya di situ kelihatan, dari sini diimplong, dari sini kelihatan T. Kalau ini sudah T, keteng dipasang harus pas dengan posisi nih, tanda ini, yang ini kan ada tandanya tuh ini tanda ini ke atas harus ketemu ini, mencowekan ini terus, itu namanya top. Nah kalau sudah top dipasang, terus ininya ketinggalan, tadi jendela itu ketinggalan, itu waktu diselah atau digenjot itu keras banget, bisa hidup dan hidupnya bisa normal juga, tapi di situ sangat berat untuk selah. Teman, ini namanya yang jendilan ini namanya apa saya juga nggak tahu, tapi nah saya sebetulnya bukan orang teknik, tapi bukan mekanik yang dari sekolahan atau dari PKL-an, cuman saya ortodok. Saya hanya berpikir menalarkan sesuai akal dan pikiran, sehingga saya hubungan kok ketemu sesuai dengan kenyataan. Nah saya udah menangani yang seperti ini dari tahun 90-an, itu sudah ketemu wajah-wajah yang seperti ini. Cuman wajah yang seperti ini dulu itu di sini adanya apa, masih ada platina saat motor itu belum masuk ke era CDI, apalagi dengan era sekarang. Dulu itu pengapian udah platina harus setel di sini, samping sini. Ini persis seperti ini, ulangnya juga ada di daerah ini, itu namanya platina 90-an. Kemudian mudah-mudahan menginspirasi teman-teman, terutama para pemula yang punya motor dan mau bongkar-bongkar sendiri tapi masih kebingungan. Jika saya kasih tahu bahwa di saat kita mau mencoba, berhati-hati, teliti, jangan ceroboh, jangan gegabah. Insya Allah di situ kan kita ketemukan ilmu. Dan mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat, kita berbagi, saling berbagi. Banyak salah, banyak kekurangan, banyak ketidakpasan dalam penyampaian saya mohon ada maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.